Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kalau bicara tentang Islam kan rambu-rambu. Iya. Rambu-rambu yang memberikan bimbingan agar kita berjalan yang baik dan benar. Bicara orang yang melanggar, Iya. beda dengan bicara orang yang mematuhi rambu-rambu. Dan rambu-rambunya adalah membawa kepada keindahan. Iya. Sehingga di dalam rumah tangga ada rambu-rambu. Ya, jadi yang harus kita patuhi rambu-rambu Islam mengajarkan keindahan. Islam mengajarkan ya, suami menghormati, menyayangi istri dan sebagainya. Kalau sederhananya kami simpulkan, laki-laki baik ya. Ya. Laki-laki baik itu tidak akan mukul istrinya biarpun istri layak untuk dipukul. Sederhana. Jadi dalam Islam memang nggak ada memukul di dalam Al-Qur'an yang disebut memukul dalam Al-Qur'an bukan mukul bokem. Mukul tanda dia marah sampai ujung siwak. Maksudnya kalau orang itu biasa ngomong kalem dan indah, cukup begini saja kayak hukuman. Sayang, jangan ngomong. Gitu. Ini pukulan ringan, bukan bogem begini. Oh, I see. Jadi seperti mukul dengan siwak. Jadi jangan cuman bedanya orang yang baca Al-Qur'an, pukullah mereka itu, dia biasa main bogem, jangan langsung ditafsirin dengan gaya dia. Tapi kalau yang menafsiri orang Islam nggak bogem dia. Dengan kelembutan. Pukulan. Karena orangnya biasa main pukul-pukulan, jadi langsung ketemu Al-Qur'an kalimat pukullah mereka, langsung bogem dong, istri dibogem begitu. Oke. Kalau dari Rasul sendiri, Rasul itu pernah nggak sih Buya yang diomeli di istrinya gitu? Bukan diomeli, permasalahan ada. Permasalahan. Nabi dengan wahyu tidak akan punya kesalahan. Tapi yang bersama Nabi adalah manusia biasa, termasuk Siti Aisyah. Tapi tidak akan menjadi permasalahan itu menjadi sebab permusuhan. Ada, tapi Nabi selalu memberikan solusi terbaik, keindahan. Contoh, Siti Aisyah pernah punya masalah dengan baginda Nabi SAW. Yeah. Dan permasalahan ini sudah sangat berat. Cuman beratnya seperti apa? Tidak digambarkan. Yang jelas, sampai Nabi perlu penengah. Bukan Siti Aisyah pembangkang, jangan salah. Manusia ini Allah jadikan seperti itu untuk pelajaran bagi kita. Gimana menyelesaikan masalah. Akhirnya baginda Nabi memanggil Sayyidina Abu Bakar, ayah Siti Aisyah. Abu Bakar ayah mertua Nabi. Tanya, ya Abu Bakar, kau jadi penengah antara saya dengan putrimu. Sayyidina Abu Bakar nggak enak, satu putrinya, satu nabinya. Cuman karena perintah bagi Nabi, kau jadi penengah, maulah Sayyidina Abu Bakar. Lalu Sayyidina Nabi memulai berkata, Aisyah, siapa yang ngomong duluan, aku atau kamu? Nah ini bijak cara menyelesaikan masalah, memberikan kesempatan pasangan untuk untuk ngobrol, untuk memberikan argumentasi di tengah penengah, di hadapan penengah. Lalu Siti Aisyah yang masih lagi marah, ingat marah bukan benci loh ya. Orang selalu marah bukan benci, marah bukan kurang ajar. Marah ada sebab, dan sebab bukan selalu orang yang dimarahi itu sebabnya, bisa saja karena hal lain. Maka bukan berarti Siti Aisyah ini memusuhi Sayyidina Nabi, tapi orang yang benci Siti Aisyah akan maknai lain. Siti Aisyah yang lagi marah ditawari oleh baginda Nabi seperti itu, beliau menjawab, engkau dulu ya Rasulullah, tapi kamu jangan ngomong kecuali yang benar. Wah, Nabi dibegituin. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, biarpun ini putrinya, Nabi Muhammad dibegituin, marah. Siti Aisyah mau dipukul, sederhananya begitulah. Lari, muter. Setelah muter lari, tiba-tiba Siti Aisyah itu bersembunyi di bawah dadanya Nabi. Setelah itu apa? Nggak sadar itu, melihat wajah Nabi, tersenyum dan hilang permasalahannya. Yang perlu dipahami apa? Laki-laki itu biarpun punya masalah dengan istrinya, jangan sampai istrinya itu takut pada suaminya. Memang dia punya permasalahan, tapi diam-diam Nabi tetap jadi pelindungnya. Buktinya waktu bingung lari kemana? Ke dada Nabi. Cuman hari ini suami jadi monster. Nah, apa itu suami begitu? Main tempeleng, caci maki. Saya tidak tertarik dengan laki-laki model begitu. Tidak dibenarkan ya? Tidak benar dong, indah. Apapun alasannya ya? Apapun alasannya. Cuman di sisi lain juga ada pendidikan kepada wanita yang kurang ajar, tolak pinggal pada istri, babnya beda. Ini adalah bahasan suami kan? Suaminya harus indah dong. Sampai kalau memang kau tidak bisa menghormati istrimu, memuliakan istrimu, tinggalkan dia dengan cara baik-baik. Tasrih bima'ruf, lepas dengan kebaikan, agar dia mendapatkan laki-laki yang lebih bagus daripada kamu. Tapi kalau berbuat zalim rumah tangga gak ada dalam Islam. Islam tidak pernah mengizinkan. Itu. Iya. Jadi memang apapun alasannya nggak boleh kasar ke istri. Nggak ada. Gebuk pun tadi dijelaskan sama Buya, gebuknya gebuk sayang itu. Iya, itu kan bahasa Al-Quran kan yang membaca orang yang ngerti kelembutan. Makanya yang baca salah. Biasanya orang itu
menerjemahkan kalimat sesuai dengan pengalamannya. Contoh, lampu. Lampu kalau kita kan lampu skakel nih ya. Iya. Orang desa nggak pernah listrik, tahu listrik, di desanya lampunya lampu keplek. Datang ke rumah bibinya di kota. Iya. Tidur, pagi-pagi pesan bibinya, "Nak, kalau nanti sudah siang lampunya matikan ya." Iya. Bibinya pulang masih nyala lampu. "Nak, kenapa kau nggak mati?" "Nggak bisa, Bi, saya tiup nggak mati-mati." Karena dia menerjemahkan lampu sesuai dengan pemahamannya. Maka yang menerjemahkan drip adalah bogem, memang kebiasaan suka bogem orang dia. Sesuai dengan pemahamannya. Jadi Al-Quran itu indah dari Allah melalui Nabi, rahmatan lil alamin. Luar biasa. Saya tidak tertarik dengan laki-laki dengan kekerasan. Makanya saya katakan, laki-laki bodoh tidak punya kelebihan naklukkan istri aja pakai kekerasan. Iya benar. Harusnya Apa nggak bisa merayu, Iya, nggak bisa itu loh. Benar. Model apa laki-laki begitu? Ya guys, sudah ditegaskan ya guys ya bahwa kalaupun marah dengan pasangan atau istri ya dibicarakan baik-baik. Sampai kalau Al-Quran itu setelah wadribun pukullah mereka. Setelah itu apa? Wahjuruhunna fil madaji. Jangan diajak ngomong dia. Maksudnya diemin. didiemin, tapi di tempat tidur, di luar kamar seperti biasa. Jangan sampai ketahuan sama anak istri. Di kamar saja, maksudnya di kamar sudah diemin sama suami. Kan gelisah istri. Tapi kalau di luar jangan ketahuan istri. Anaknya dong kalau lagi musuhan. Fil madaji. Di depan anak pun nggak boleh ketahuan marah ya? Iya, musuhan. Jangan ketahuan dong. Jangan ketahuan ya. Film madaji orang tidak memahami. Madaji di lingkungan tempat tidurnya. Kan indah Islam mengajarkan. Sekarang anaknya jadi tim pembelanya. Ibunya punya tim, anaknya 4, 2-2 berantem. Iya. Itu yang terjadi Badminton. banyak sekarang ya. Perlu belajar. Perlu belajar ya. Yang penting kalau belajar Islam dengan benar akan menemukan keindahan. Iya. Tapi kalau ada orang ngatasnamakan Islam lalu nggak indah, pasti dia salah paham tentang Islam. Bahkan kalau bicara, karena Mas Barcel tadi pemirsanya juga orang luar Islam dan sebagainya. Bahkan kita pun dengan orang luar Islam harus baik-baik loh ya. Oh iya dong. Kalau tetangga saya Nasrani sakit, saya wajib ngasih obat loh ya. Jadi saya tidak boleh mencaci dia, saya boleh menghinakan dia dan sebagainya. Islam mengajarkan begitu. Tapi kalau ada orang Islam suka nyaci maki, dia salah belajar. Karena Nabi tidak mengajarkan. Oke. Luar biasa. Terima kasih penjelasannya Bu ya. Terus berbicara tentang Islam, tapi kan kalau sekarang kan banyak nih orang-orang yang membuat konten-konten di media. Saya mau bertanya tentang hukum membuat konten yang bohongan tapi berkedoknya Muslim. Mereka berdalihnya hiburan, tapi kayak bikin konten tarung sakti dengan dukun. Itu kan sekarang banyak banget tuh, semua orang-orang karena viewersnya banyak membuat hal yang sama. Ini saya nggak nyebutin satu nama karena semua konten seperti itu sama guys. Itu hanya sekedar hiburan dan mereka berdalihnya hiburan karena viewersnya besar dan penghasilannya besar di situ, makanya banyak yang buat. Sebenarnya dalam Islam dibenarkan nggak sih gitu, Bu ya? Orang harus tahu makna berbohong. Berbohong itu memang dia niat dibalik kebohongannya itu ingin membawa orang kepada sesuatu yang dia bohongkan. Maksudnya kebohongan itu ingin dipercaya sama dia. Berbeda ada orang bohongnya bohong memang bukan bohong beneran. Sebab dia tahu kalau saya bohong. Saya ada uang logam. Saya pindah gini. Mana? Wah, ini sulap-sulapan lah itu. Ini kan orang tahu saya bohong kok. Berarti saya tidak bohong, yang tahu saya bohong, saya mainan. Iya. Tapi kalau atas nama agama, wah saya ngelihat ketemu jin 5.000, saya ngobrol. Aduh, sudahlah. Saya mau minum kopi aja sudah. Nggak usah dituruti begitu. Oh, yang kayak gitu nggak perlu dituruti ya? Karena Islam nggak ngajarkan yang aneh-aneh. Iya. Kalau belajar yang benar Islam, bagaimana baik kepada istri, kepada suami, kepada pembantu, kepada tetangga, bukan ngurusi yang begitu-begitu. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Allah mempunyai jin. Jin punya alam sendiri. Setan juga punya alam sendiri. Mereka gini, Bu ya, mereka berdalihnya adalah, loh ini kita ingin menunjukkan agama itu lebih kuat daripada perdukunan. Makanya kita bayar orang untuk pura-pura jadi dukun, kita samperin, terus dia solawat-solawat, dia baca Al-Quran, mental-mentalan nanti. Gitu. Saya bukan YouTuber. Saya bukan YouTuber. Cuman orang sering buat YouTube atas nama kita, anak-anak kita. Kita ajari. Jangan membuat judul yang buat sensasi. Itu bentuk kebohongan. Islam tidak mengajarkan kebohongan. Judul biasa saja. Berdusta total nggak boleh. Berdusta nggak. Menjerumus orang, apalagi action, Bro. Iya. Oh, itu masuknya ke berdusta berarti ya, Bu ya? Berdusta biarpun tingkat dusta kan macam-macam. Tingkatannya baik. Oh. Kan setting.
kecuali orang membuat film memang setting beneran, Iya, film orang karuan. Orang Film, paham, iya. film itu adalah setting buat ada actingnya Iya. ini. Yang jadi ustadz bukan ustadz juga ada. Iya, benar. Tapi kalau pura-pura, Mental-mentalan. oh ini, Wah. nah. Jangan berbohong. Jangan. Nggak biasa bohong. Bohong itu akan terus berkembang. Oke. Kalau orang modalnya dengan bohong, Ya. itu modal kehancuran, modal tidak baik. Oke. Modal insaf. Kalau tidak tahu ngomong tidak tahu. Kalau jadi ustadz bakal bohong, bohong fatwa. Iya. Kalau dalam Islam kalau nggak salah ada ajaran berbohong untuk kebaikan, mereka Oh, berdalilnya enggak. gitu. Itu beda toh. Gimana, Itu ada Bu, ya? batasannya dong. Oh, ada batasannya. Ya, Boleh jangan dijelasin. Menarik nih, Bu. Ya? Jadi misalnya saya bohong untuk kebaikan. Ada orang sembunyi di rumah saya, ada orang membunuhnya. Ada orang rumahmu nggak ada, karena mau dibunuh oleh dia. Mau dibunuh nyawa urusannya. Oh iya. Bohong kebaikan mana? Saya cari duit kok. Ini bohong kebaikan mana? Saya jadi duit, saya menjual agama. Mereka berdalihnya itu untuk Ada. menunjukkan agama lebih kuat. Agama daripada kuatnya berbohong. dengan ilmu dong, bukan dengan ilmu ya? bohong. Bukan. Dengan ilmu, dengan akhlak, kekuatan agama. Oh. Kekuatan agama adalah keyakinan, tapi keyakinan di dalam hati. Iya. Pancaran keyakinan, akhlak yang mulia. Itu akhlak mulia kekuatan. Mana yang lebih kuat daripada akhlak? Iya. Orang yang paling diktator kayak apapun, dia akan tunduk dengan orang akhlak yang mulia kok. Akhlak yang Rasulullah. Tapi akhlak yang baik sih. Iya. Dan kita belum punya akhlak, kita belajar. Karena saya menganggap akhlak penting, saya belajar akhlak. Saya belum berakhlak, banyak kekurangan. Siap. Jangan berarti nanti, Buya berakhlak. Kok enggak, saya belajar. Saya Oh, iya. belajar akhlak. Sama-sama belajar ya, Bu. Sama-sama Ya? belajar. Iya, benar. Oke, jadi sebenarnya berdusta nih saya jadi dapat pelajaran nih. Sebenarnya berdusta tadinya saya iya-iyain aja berteman sama mereka juga karena ya hiburan memang bohongan semua kan. Mereka berdalihnya hiburan, tapi ternyata dalam Islam pun sebenarnya nggak membenarkan hal tersebut ya, Bu ya. Nah, terus ada lagi nih, Bu ya, pendapat yang menyatakan gini, ada doa, itu benar nggak nih, Bu ya? Ada doa yang dapat mengecilkan jin, terus sehingga jinnya kita bisa masukin ke dalam botol. Itu- Ada riwayat dari baginda Nabi, ada setan itu bisa dikecilkan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nggak usah dimasukin botol. Maka kalau kita marah dengan setan, jangan dicaci, hei setan, hei, jangan. Dia malah gede. Cukup a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nabi menyebutkan mengecil dan dia akan hengkang. Selesai. Udah Botol kasih sirup diminum, masukkan kulkas. Oh iya. Botol bukan untuk jin. Sirup berarti. Sirup dong. Saus. Sirup udah enak itu botol. Bukan untuk jin. Ini bukan untuk jin ya. Dalam Islam total nggak ada ajaran untuk itu, Bu ya. Nah, ada itu semuanya jin ya ada, kita yakin jin ada. Iya, jin ada. Jin ada, tapi bukan Untuk bukan dimasukin. orang. Sampai ada Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang imam besar itu, kalau orang ngomong aku ngelihat jin, langsung tidak terima kesaksiannya. Dan jadi apa? Karena itu membuka kebohongan. Kalau seandainya yang benar dia satu, yang lain banyak bohong. Contoh, Iya. di sebuah pondok nggak pernah ada namanya kuntilanak aslinya itu. Cuman gara-gara satu orang yang bohong, aku kamar mandi melihat. Tersebarkan beritanya. Besok hari ada anak mau ke hamam ketakutan. Mau nyari temen nggak ada yang nemeni. Paling enak gimana? Ngaku ngelihat juga. Dua orang bohong. Dua orang bohong. Banyak bohong. Ngaku lihat kuntilanak. Ngapain kuntilanak nemui kamu? Memang kamu sahibnya? Sudahlah. Itu adalah termasuk nama kuntilanak sendiri dari mana sumbernya. Yang jelas jin itu bisa menjelma macam-macam. Pada zaman Nabi menjelma sebagai seorang syekh. Orang dari Syekhun Najdi yang masalah ingin menghabisi Nabi kan ada. Tapi dalam keadaan tertentu, bukan setiap saat kita bisa. Orang kok sibuk banget urusan dengan jin kita. Kita urusan dengan manusia aja masih nggak beres-beres kok. Iya. Ngapain? Khawatir bohong dia, bohong dengan jin, dengan ini. Jin punya alam yang berbeda. Oke. Yakin yang mengingkari adanya jin keluar dari iman. Karena Allah yang menyebutkan. Iya. Yang mengingkari setan tidak beriman lagi. Setan ada, cuman sudah Allah ciptakan alamnya Alamnya berbeda. dan kemudian setan dan cara mengganggunya manusia tidak ada seperti manusia. Kalau saya maksa, Iya. minum kau, Iya. pakai tusuk. Kalau tak minum, aku membunuh kau. Manusia. manusia. Kalau jin, setan nggak ada. Setan dengan was-was membisikkan. Kalau setan diizinkan seperti yang ceritakan orang, ketemu ngelihat, habis kita. Tiba-tiba ada setan nampak di depan kita. Kalau kau tidak minum minuman keras, kan enak itu setan kalau menjerumuskan orang. Iya. Coba kalau setan punya kesempatan, suka nongol, anak-anak kita bisa jadi pemabuk begitu gampang. Aku datang ke rumahmu ya. Kalau tidak mabuk, awas. Oh iya. Nah, kan ya. Tapi nyatanya Nggak ada, memang setan tidak begitu cara godanya. Iya, setan Sudahlah, pelan-pelan. sudah Step by jangan step jangan ya. jangan cerita aneh-aneh lah. Jangan ngehalu ya. Jadi
kalau dalam Islam sendiri sebenarnya manusia tuh total nggak bisa melihat jin ya? Memang dibuat Allah kan. Kita melihat kita tidak melihat di akhirat, di dunia. Mereka melihat kita. Itu kan disebutkan dalam Al-Qur'an. Iya. Sudah Allah begitu, baru kita bisa melihat jin itu kalau memang sudah menjelma sesuai dengan izin Allah. Dalam bentuk. Tapi mengatakan menjelma sendiri nggak boleh. Orang ngomong, wah ini jelmaan jin dan sebagainya. Ini jelmaan jin, nggak enak kok ngarang. Tentu ada maksud kenapa dia menjelma. Mungkin menjelma di tengah-tengah ada jin, mungkin. Tapi mungkin kan belum tentu ada. Mungkin belum. Cuman kebanyakan orang itu mungkin itu sudah dikatakan pasti. Coba, mungkin enggak saya bisa terbang? Mungkin. Langsung beritanya 2000 berapa Buya Yahya terbang. Kan jadi salah. Wong mungkin kok jadi beneran. Ini Anda paham ngomong tanda ini? Iya, pelintiran media biasanya gini. Mungkin itu bukan berarti pasti terjadi. Mungkin. Iya. Sehingga dalam bab fikih, mungkinkah orang itu bersentuhan? Mungkinkah nikah dengan jin? Mungkin atau tidak? Kalau mungkin, maka jin membatalkan wudhu. Kalau tidak mungkin, tidak batal wudhu dalam mazhab Syafi'i. Masalah mungkin. Langsung orang ngomong nikah sama jin. Aduh, nikah sama jin serem banget. Gak kelihatan ya, Bu. Cuman harus yakin jin ada. Jin ada, iya betul. Dan adab kita dengan jin juga ada. Adab kita semua. Jin ada, ikhwan minal jin yang muslim juga ada. Beriman. Oke. Nah, jadi itu ada perkataan Imam Syafi'i juga ya, Bu ya, tentang yang kalau ada seseorang yang mengaku bisa melihat jin, maka syahadatnya diragukan. Itu Ibnu Hajar diambil saya menyebut dari Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan bisa jadi beliau menukil dari Imam Syafi'i. Ibnu Hajar kan Syafi'i juga. Tapi datang setelahnya. Betul. Dalam imam kita mengatakan semacam itu. Itu syahadat diragukan tuh apa? Maksudnya syahadat itu kesaksiannya. Bukan syahadat asyhadu alla bukan. Oh, bukan. Kesaksiannya tidak bisa menjadi saksi karena dia diduga dia pendusta. Jadi yang pernah mengaku melihat jin, kata Ibnu Hajar Al-Haytami, dia adalah pendusta. Dianggap pendusta. Jadi jangan diterima kesaksiannya. Itu adalah saya paling seneng dari Ibnu Hajar biar orang nggak macam-macam deh. Iya. Oke. Kalau Imam Romli masih mengatakan mungkin, tapi mungkinnya Imam Romli belum terjadi. Imam Romli dan Ibnu Hajar itu kayak saingan, sama-sama satu madhab, satu perguruan, satu kelas, hebat semuanya. Cuman ada perbedaan. Cuman perbedaan bukan permusuhan. Imam Romli mengatakan mungkin, Ibnu Hajar mengatakan tidak. Mungkin itu kan belum tentu terjadi. Sekarang semua orang gara-gara mungkin udah langsung ketemu jin. Cuman memang lumayan ya. Kalau saya ketemu 5 jin kan lumayan nakuti orang. Saya sudah punya 5 jin di rumah saya. Ente mau berani sama saya? Asal hati-hati le. Wah lumayan nakutin orang. Iya benar. Buat nakutin orang doang. Biar dianggap beda. Ya Allah, innalillah. Tapi kita juga ada kebanyakan orang-orang seperti itu karena dibohongin orang. Iya. Terus gini, Bu ya. Ini yang paling banyak dipertanyakan sama penonton saya nih, Bu ya. Bismillah. Di Indonesia itu Al-Hikmah sebenarnya apa sih, Bu ya? Karena banyak dukun-dukun berkedoknya Al-Hikmah. Kayak jual bulu perindu nih, bentar ya, Bu. Jual bulu perindu, jual alat-alat jimat-jimat dukun dengan dalih ini ilmu Al-Hikmah. Buya ilmu punya pelet, kalau mau tak kasih nanti. Apa tuh, Bu? Ada punya ilmu pelet. Saya punya ilmu pelet, ilmu muhabbah. Oh, agar orang senang saya punya, nanti tak kasih. Boleh, Bu. Apa tuh? Nanti kasih, nah setelah ini kasih. Oh, boleh. Baik. Kalau Al-Hikmah sebenarnya apa sih? Ilmu jadi hikmah itu dari bahasa Arab. Hikmah itu kan bijak. Jadi orang hakim orang yang sangat bijak. Bijak itu orang, kalau omongan ahli hikmah, perbincangannya itu adalah sedikit, lafadznya itu maknanya luas. Jadi sehingga orang-orang hebat ahli hikmah, omong tutur katanya namanya Luqman Hakim. Omongannya pasti bermakna. Kemudian setelah itu ada istilah di kalangan dunia ruqyah. Hikmah itu adalah mengambil dari ayat Al-Quran untuk pengobatan untuk ini. Hikmah. Cuman itu ada batasannya. Jangan sampai ada melanggar rambu-rambu. Makanya Islam ada rambu-rambunya. Tadi di luar acara kan kita ngomong, ada rambu-rambunya. Kalau misalnya nama Nabi taruh di paha, itu pasti tidak ada dalam Islam. Nggak mungkin dari kiai. Kan ada. Nama-namain. Wah haram. Dan pasti itu palsu. Nggak mungkin disebutkan pada Imam Ghazali. Nggak mungkin Imam Ghazali ngajari begitu. Masa ada nama Nabi taruh di paha? Iya. Nggak mungkin. Adalah pakai makanya maksudnya gitu, kalau kita darah saya diminum, haram najis kok. Kalau orang belajar ilmu fikih sama akidah sederhana nggak mungkin dibohongi. Darah head najis, bagaimana mau diminum? Ilmunya di mana? Iya. Ngaji di mana dia? Itu adalah orang jagung liwat ngantuan dia. Ada di kitab ini, biarpun ada kitab segede apapun kita akan punya rambu-rambu. Najis haram diminum, harga mati. Oke. Tetap baliknya ke hukum aslinya ya. Bahkan mazhab Hambali mengatakan
darah manusia tidak najis, tapi giliran darah haid najis. Jadi sudah sepakati. Maksudnya sederhana. So, jangan aneh-aneh dah. Iya, iya. Atau sampaikan salam kepada saudara-saudara kita yang aneh-aneh supaya Waduh. kita lurus. Karena apa? Kita Iya, boleh. kita jangan biasa orang membohongi orang. Iya, iya. Kalau Anda dagang pengen kaya, jualan sayur, bos sayur kaya raya. Iya. Ya enggak? Bos kerupuk saraya, nggak usah pakai bohong. Oke. Apalagi bohong atas nama agama. Agama. Nah. Jadi kalau hikmah aslinya itu adalah orang Seperti yang itu. bijak Kemudian gitu ya? orang bijak, kemudian ada satu hikmah digunakan satu ilmu untuk jenis pengobatan dan sebagainya. Itu diambil dari baginda Nabi, ayat Al-Qur'an dan sebagainya. Cuman di situ ada tambahannya, orang nggak cukup. Hah? Sehingga kayak tadi nama-nama Nabi ditulis di sini. Oh, iya. Bagaimana ayat Al-Qur'an ditulis di terus dipendem di tanah. Gimana hukumnya? Oh, iya. Mendam ke tanah aja sudah haram. Pernah saya ceritakan ada orang mau ngobati saya. Hah? Saya tidak. Orang ngobati saya kebetulan sakit belikat. Ada seorang katanya Ustadz, ngobati saya, bosan kalau dipijit kan enak. Iya, dipijit. Setelah itu dikasih, suruh minum. Apa itu? Tapi kapsul. Oh, Kertas digulung. Kertas digulung, apa ini? Kertas ditelan untuk obat. Iya. Saya buka, nama Allah dan nama. Wah, ini tidak boleh, bukan Ustadz, haram. Ini kan najis perut saya. Nelannya haram. Ilmu itu ada rambunya. Oke. Ya nggak ada. Kalau bertentangan dengan syariat itu nggak mungkin ilmunya ulama. Ulama itu udah ngajari yang benar. Masa najis? Nama Allah, nama Nabi kita masuk ke najis, dari mana ilmunya? Iya. Itu mereka, saya pernah ngobrol sama orang-orang kayak gitu, mereka berdalih gini, Bu ya. Mereka berdalih pengobatan itu nggak apa-apa pakai cara yang bodoh atau pakai cara yang salah dari ajaran Islam. Yang penting ini membantu gitu. Tidak ada. Nggak ada sebenarnya. Nggak ada. Allah tidak akan memberikan obat dengan sesuatu yang tidak baik, apalagi mengarah kepada hilangnya iman. Justru itu adalah ujian. Coba orang sakit, Hah? saya obati dengan cara yang salah, Iya. akhirnya dia sembuh. Iya. Dia sembuh percaya dengan saya atau percaya dengan kesalahan? Kesalahan di bawah. Saya yang membawa Kesalahan. Jadi di akhir kebenarannya ya kesalahan tadi. Jadi itu nggak ada sama sekali tuh ajaran kayak untuk pengobatan transfer ke kelapa, kan itu trik yang kemarin saya bongkar itu kan trik. Transfer tuh fulus ke rekening. Iya. Ke rekening fulus. Iya. Fulus dulu. Bukan tuh. penyakit ya. Bu. Penyakit ulama dulu ayam, mendoakan. kambing. Kasihan dong ayamnya, sembelih buat sedekah nanti. Iya. Buat selamatan, Iya. Jangan selalu kasihan lah. Iya. Kasihan. Lagi pula itu sebenarnya digelonggongin, Bu ya. Jadi sengaja dicekokin paku dan sebagainya, seolah-olah nih saya transfer santetnya ke sini, dibelek nanti ada pakunya gitu. Banyak ada Kata mereka nggak apa-apa karena niatnya kan untuk membantu. bohong kok. Itu ada isinya. Siapa yang ngisi? Ada kebohongan di dalam dunia yang atas nama agama. Iya. Itu bahaya banget. Oh, oke. Kalau orang bohong urusan yang lain juga nggak baik ya. Nggak baik. Tapi kalau sudah membawa agama yang tidak ada dalam agama, sehingga orang menduga itu dari agama, jelek dong agama kok kayak gitu. Iya, jadi tercemar nama baiknya agama. Oke. Masya Allah. Jadi Masya Allah, ya. ada suatu ketika ada orang, ini benar cerita ini, dan kita bukan bualan karena kita juga ketemu yang bersangkutan dan kita juga ikut dalam suatu kita ada katanya rumah itu banyak roh-roh yang ganggu tuh. Hanya orang yang mengatasnamakan, yang kayak kiai, gaya kiai. Oh, itu. yang kayaknya kayak gini. Nah, kayak kiai main gelar Iya. ustadz, tapi ustadz yang aneh-aneh begitu kan, Oh, iya. sepertinya. Rupanya datang ke rumah ini, Ah, suaminya di depan, iya. bawa lampu suaminya di rumah yang di tempat kayak peternakan apa gitu. Oh. Suaminya di depan. Ini ustadz dukun, maksudnya dukun nyamar jadi ustadz Iya, maksudnya. punya, Pak. Jadi di belakangnya. Ah, Istrinya sang tuan rumah itu penasaran mau ngapain sih gitu lah, Oh, iya. apa dari belakang. Iya. Tiba-tiba sang dukun tadi, sang ustadz tadi jongkok. Kan nggak tahu waktu jongkok. Iya. Kan di depannya orangnya jongkok. Setelah itu muter-muter, suruh ngambil teko yang ada airnya. Balik lagi ke tempat wilayah yang tadi yang dia jongkok. Setelah itu apa? Oh, ini pantesan dikirimi keris. Ibu itu lihat, tadi dia yang naruh. Dia yang naruh. Iya. Wah, dikirimi keris. Penarikan. Langsung buang ke kuburan sana. Waduh. Ini nyata, ini kisah ini, dan Iya. ini ada ceritanya orang-orang yang kita dekat dengannya. Iya. Banyak orang bohong di balik ini semuanya. Iya, penarikan Ah. gitu. Trik sebenarnya. Terus kalau berbicara tentang benda-benda seperti itu, Kalau tadi bukan trik dia. iya. Kerisnya dilatokan, dibohongin. Dia kan jongkok. Sit. Oh, emang sengaja Ya ditaruh enggak, begitu? cuman dipikir nggak ada orang yang lihat. Iya. Ibu yang di belakangnya yang lihat. Cerita ke saya.
Jadi ini adalah Iya. kejadian-kejadian semacam ini. Masya Allah. Di ceramahnya Buya Yahya nih pernah menjelaskan tentang jimat. Ya. Jimat itu kalau menurut Buya Yahya itu diperbolehkan untuk anak kecil, itu gimana Bu ya? Itu kan ini ada kisah dari zaman Abdullah bin Umar itu, ada kalimat-kalimat itu yang terhormat. Itu digunakan untuk anak kecil karena anak kecil belum bisa membaca. Sehingga dikalungkan. Biarpun riwayat ini adalah riwayat artinya masih bisa dipakai. Sehingga yang didasar bagaimana membuat jimat-jimat itu ada kalimat-kalimat yang mengandung makna berat dari Al-Quran dan sebagainya, tapi tetap terhormat. Dikalungkan begini di anak kecil. Itu jimat. Kenapa kok anak kecil? Karena anak kecil belum bisa membaca. Kalau orang gede ya jangan pakai jimat dibaca, jadi zikir dong. Masa orang tua pakai jimat terus? Kalau orang gede, rotibul haddad, bitulati baca tiap hari. Biarpun tetap lebih baik kita adalah dengan yang tidak ada khilaf. Kalau masalah ini kita tidak mengatakan yang pakai jimat adalah syirik kafir seperti sebagian orang. Kecuali mengatakan kalau pakai jimat kita bakal sengsara. Nah, ini nggak boleh. Nggak boleh juga. Kan ini meyakini kalimat baiknya ini yang diyakini. Tapi itu hanya berlaku untuk anak kecil. Kalau orang gede, kalau kita katakan syirik juga jangan. Tapi orang gede kecuali buta huruf. Kalau orang gede bisa baca zikir dong dibaca. Seperti itu. Baca ya, diamalkan. Cuman kita juga jangan seperti sebagian orang jimat langsung syirik. Memang ada bentuk jimat yang syirik. Nggak ada hubungannya dengan kalimat mulia di Al-Quran dijadikan sesuatu yang diyakini. Diyakini bahasanya ada rohnya, ada ininya, ada ini, maka itu bisa mengarah ke sana. Ini beda-beda. Jadi kalimatnya sama jimat, tinggal isinya kayak apa nanti. Dan untuk siapa? Terus ini juga nih Bu ya, nih ada satu lagi. Kan kemarin saya bermasalah sama Gus. Nah, sebenarnya arti Gus itu sebenarnya apa sih Bu ya? Karena Gus itu banyak yang berkedok Gus nih sekarang. Gus itu adalah gelar yang diberikan oleh para pecinta kiai untuk anak-anak kiai. Untuk anak, berarti Gus itu anak-anak kiai. Jadi rata-rata anak kiai itu dipanggil Gus, itu penghormatan untuk anak-anak biar diketahui kalau ini anaknya kiai. Iya. Dan itu ada kayak pengesahan nih nggak sih? Kan kiai yang menentukan kiainya tuh gimana? Kiai yang tokoh, dia punya ilmu, bermanfaat di masyarakat, punya kelembutan, kasih sayang, berguna, dicintai, maka dia kiai. Kiai kan kita kan tahu kiai fulan, kiai misalnya kiai Mamun Zubair, kiai ini kan manfaat ilmunya pasti kiai. Makanya muridnya anak-anak namanya Gus karena kan gitu. Sebutan berarti panggilan ya? Panggilan itu. Jadi ada orang dari bayi disebut nama Gus, namanya Mang Gus. Iya. Agus ya. Gus. Terus nih. Cuman sebenarnya kita tidak usah penting, tidak terlalu penting masalah nama. Nggak penting itu. Namanya. Ada anaknya orang biasa panggil Gus ya boleh-boleh aja. Nggak ada masalah, nggak penting pakai nama Gus. Yang punya nama Gus nggak usah cemburu kalau namanya dipakai orang lain. Itu kan gelar kehormatan gitu ya? Aslinya memang diberikan kepada anak-anak kiai di Jawa Timur itu. Ada kan Gus Fulan ada itu memang anak-anak kiai. Karena sudah terlanjur dekat nama itu, biarpun sudah jadi kiai kadang masih disebut Gus. Padahal sudah jadi kiai. Iya. Terus ada satu lagi nih guys. Ini yang saya pengen banget kamu semua tahu nih tentang ini. Yang Buya itu pernah ceramah tentang Nyi Roro Kidul. Ada yang bertanya tuh. Ini satu-satunya yang saya tonton dari banyak ustadz-ustadz nih di YouTube, di mana-mana saya dengerin. Satu-satunya ustadz yang menjelaskan tentang Nyi Roro Kidul tuh sebenarnya adalah bualan tuh Buya Yahya doang. Karena kalau yang lain-lain menjelaskan, wah itu sihir, itu musyrik, langsung kayak gitu. Sedangkan Buya tuh langsung menjelaskannya itu bualan, ini dijelaskan. Boleh Bu ya? Sebenarnya itu kan ahli sejarawan juga bingung tuh kenapa Nyi Roro Kidul kok bisa dikait-kaitkan dengan hal goib. Itu sebenarnya sekarang begini, di dalam Islam itu ada namanya iman kepada yang gaib. Gaib, iya betul. Termasuk adanya jin, biarpun kita tidak pernah melihatnya. Adanya setan, biarpun kita tidak melihatnya. Nah, makanya segala perbincangan tentang yang gaib nggak boleh kita mengarang nama-nama judul-judul kecuali memang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran dengan hujah yang jelas karena masalah akidah. Disebut malaikat Jibril karena di Al-Quran ada malaikat Jibril. Nggak boleh tiba-tiba saya ngarang ada malaikat siapa gitu, nggak boleh. Kedua nama malaikat Jamil gitu. Nah, mungkin nggak boleh karena tidak disebutkan namanya. Ini hubungan dengan gaib. Nama malaikat, nama nabi sama. Selagi tidak kita nggak boleh mengarang-arang. Kemudian nama-nama Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul. Kalau seandainya orang berkata Nyi Roro Kidul adalah termasuk jin atau setan atau iblis. Jin. Kalau ngomong itu sebagai jin sah-sah saja.
Cuman kita pengen tahu siapa yang beri nama Nyi Roro Kidul itu. Ente ambil dari mana pemberian nama itu? Iya. Sebab orang Pontianak punya kuntilanak. Nanti orang Jawa Timur punya wewe gombel. Iya. Nah, ada punya tuyul. Iya. Nah, pemberian nama ini dari mana kalau dihubungkan dengan ilmu akidah? Saya tidak bisa meyakini kecuali ada dong tagnya. Disebutkan Ifrit ada, kan begitu ya? Iya. Ada. Saya percaya dengan Ifrit karena disebutkan Ifrit. Bukan. Ada pun kita mengaku ada jin macam-macam bisa menjelma, iya. Tapi pemberian nama ini dari mana? Ya kan, pemberian nama. Kemudian setelah itu, kalau orang meyakini Nyi Roro Kidul sebagai jin, selesai sampai itu adalah nggak ada masalah. Cuman jadi masalah adalah dianggap sebagai penguasa Laut Selatan dan sebagainya. Jadi kalau Anda belajar ilmu akidah, seorang Muslim, dari mana dasar Anda meyakini ada Nyi Roro Kidul? Dia nggak bisa jawab. Iya. Apa dari sebenarnya? Nggak ada. Kata siapa? Ayo, kata tetangga. Iya. Kata tetangga kan? Kata orang. Kata orang. Bagaimana keimanan kok pakai kata? Iya. Nggak bisa dong, keimanan nggak boleh dibangun begitu. Harus ada. Cuman kalau itu menjadi keyakinan seorang dalam beragama, kita nggak boleh mencaci. Anda yang Muslim, saya hanya bicara dengan seorang Muslim loh ya. Oh, oke. Kalau ada orang yang menuhankan Nyi Roro Kidul, urusan dia. Saya nggak boleh mencaci juga. Iya. Anda menuhankan dia. Ini orang Islam. Iya benar. Meyakini begini, Anda ini belajar agamanya di mana? Sedangkan Islam nggak pernah mengajarkan itu. Sejarah-sejarah. Nggak ada kayak gitu-gitu. Jadi kecuali mohon maaf karena kita tidak boleh menyinggung perasaan orang yang meyakini punya keyakinan. Agama-agama beda. Agama lain meyakini Nyi Roro Kidul adalah urusan dia. Asalkan jangan pakai agama Islam. Kalau Islam ini loh ada rambu-rambunya. Oke. Jadi akidah itu penting, jangan. Kita nggak gampang. Kalau orang belajar akidahnya ada rambu-rambu, nggak gampang dibohongi. Jangan sampai keluar dari rambu-rambu. Rambu-rambu, cuman rambu-rambu dalam Islam. Misalnya orang Nasrani punya keyakinan begini, urusan kita udah mencaci. Orang Hindu punya keyakinan nggak boleh mencaci. Orang ini kalau sudah urusan ranah agama masing-masing kita nggak boleh mencaci. Cuman kalau Anda bertanya, apakah dalam Islam ada? Ya nggak ada dong. Nggak ada. Iya benar, emang nggak ada. Betul. Itu kata orang terus. Nggak ada. Kenapa jadi keyakinan? Kan aneh kan? Iya. Kata orang nggak boleh jadi keyakinan. Sementara dalam berakidah harus dasar keyakinan itu ada. Ada dasar keyakinan. Iya benar. Nah, lalu ini pertanyaan berikutnya nih. Ini adalah kami saudara-saudari dari kaum muslimin yang mempercayai Nyi Roro Kidul. Oh iya, boleh. Ini adalah bukan pukulan bagi Anda. Ini adalah bahasa kasih kami kepada Anda. Iya. Bahasa kasih kami pada Anda agar Anda tidak terlarut dalam keyakinan yang salah. Adapun orang yang punya keyakinan agama Nyi Roro Kidul, misalnya agama ini, urusan Anda, kami tidak mencaci Anda. Kami hanya mengingatkan saudara yang seagama. Saudara yang sama muslim. Jadi mohon maaf supaya tidak salah. Oh iya benar, jangan sampai disalahartikan ya. Ya. Ini kita berbicara di ranah rambu-rambu muslim. Saya seorang muslim, orang muslim. Iya. Sehingga kalau nggak ada agama meyakini adanya nama-nama hal-hal yang lain itu urusan mereka lah ya. Iya. Ini rambu-rambunya Islam. Nah terus gini Bu ya, terakhir nih Bu ya. Saya kan di konten saya ini membongkar rahasia perdukunan pakai trik-trik sulap yang saya yakin itu pasti bener nih, dukun-dukun ini pakai trik sulap. Nah terus para dukun-dukun ini bilang, loh sulap itu juga haram gitu. Nah, sulap itu juga sihir. Gini Bu ya. Buktinya kayak Fir'aun zaman dulu ada dukun yang bilang itu. Contohnya Fir'aun dulu itu juga pakai sulap gitu. Itu kalau dia ngomong begitu berarti dia benar waktu ngambil contoh, karena pesulapnya Fir'aun yang salah. Pesulapnya Fir'aun? Kan pesulapnya Fir'aun tukang sihir yang salah. Iya. Masa kita akan tiru? Iya. Dia bohong. Iya. Jadi gini, sulap itu kalau dimaknai sebagai kecepatan tangan untuk menghibur orang, berarti orang sudah tahu kalau dia bakal dibohongi. Cuman kelihaian saja kan. Iya. Saya ngerti, pinter banget. Saya pun kadang-kadang di pondok itu anak-anak guyonannya ada main sulap-sulapan. Oh ada. Ada, tapi tahu pasti bohong itu. Iya. Jadi kalau orang tahu kalau dia berbohong berarti tidak bohong lagi dia. Oh, oke. Yang berbahaya itu atas nama goib-goiban. Ada nama, wah ini yang nggak usah. Oh. Jadi sulap itu kalau makna menghibur dengan cara yang tidak harus menghubung-hubungkan dengan keyakinan begitu adalah hal yang wajar. Kecakatangan, keahlian dan sebagainya. Yang penting jujur ketika ditanya ya. Ini memang bohong, memang ini saya itu membohongi Anda. Teknik gitu, untuk menyenangkan Anda. Kalau nggak pakai teknik yang kayak begini nggak unik dan nggak asik. Oke. Jangan sampai berdusta intinya gitu Betul, ya. Oke. Dan ini deh terakhir. Apakah kita perlu Bu ya ketika mengatakan dukun itu pakai oknum? Karena setahu saya di hadis-hadis ketika Rasul menyatakan dukun nggak pernah ada kata oknum di sana kan? Kan yang mendatangi dukun sholatnya tidak diterima 40 hari begitu kalau nggak salah.
Yang harus pahami, mohon maaf, di dalam Islam tidak ada dukun. Iya. Maka kalau ada pembicaraan dukun di luar agama Islam, kami tidak akan singgung masalah ini. Oh, oke. Ya kan? Kalau orang non-muslim ada istilah dukun dan sebagainya, urusan Anda. Iya. Tapi di dalam Islam, Di dalam Islam isu nggak ada istilah perdukunan itu. nggak ada dukun. Nggak ada. Apa Dukun itu ya yang dia seolah-olah mengatur yang gaib, dia bisa Yang ya, dimaksud dukun di Islam ya? dukun yang kahin yang Yang sok tahu deh, sok tahu Iya, yang iya. gaib. Yang ngarang-ngarang maksudnya babnya bohong Yang tadi. iya, babnya Ya, bohong bohong tadi. nanti pada Oh. akhirnya. Itu adalah kahin itu. Iya. Yang dikatakan dukun-dukun semacam itu dan menggunakan sihir. Dan sihir ada di dalam Islam. Iya. Karena disebutkan dalam Al-Qur'an sihir itu ada. Iya, tapi jangan sampai walaupun sihir itu ada, jangan sampai membuat kita lebih takut terhadap sihir daripada Iya. ke Allah ya. Kalau urusan sihir kan sudah ada resepnya dari Nabi, nggak usah terlalu takut. Iya. Yang takut kepada sihir ya nggak, jangan berlebihan deh. Kan Oke. sudah ada falak bin nas dan sebagainya, cukup untuk benteng kita agar tidak terkena sihir. Nah, jadi Diminta berlindung sama Allah apa dari sih hal tersebut, sebenarnya? ya. Ada, kita setiap hari ada syarihat apa? Surat Al-Falaq, a'udzu bil falaq min syarri ma khalaq. Naffatsati fil 'uqad, perempuan yang meniupkan buhul-buhul sihir dalam ikatan. Itu ada sihir, ada di dalam Islam, harus kita yakini. Cuman jangan setiap permasalahan dihubungkan dengan sihir. Karena apa? Sekarang sudah kemana-mana. Gara-gara toko nggak laku langsung wah disihir sama Ah, tetangga iya. saya. Ini suudzon sama orang. Oh, Memang barangmu barang jelek. iya sebenarnya iya. Atau kamu kurang banyak senyum. Iya. Atau kamu kurang banyak doa gitu aja. Kenapa harus nyalain tetangga dipikir sihir. Oke, oke. Sandat. Sandat. Gara-gara ada bunga jatuh, ini dipasang bunga padahal bunga jatuh. Bunga jatuh. Kita sering berbohong atas nama. Iya, dikait-kait. Akhirnya suudzon sama tetangga. Siap. Hasud. Oke, luar biasa. Benar juga, memang paranoid atau parno atau ketakutan itu seringkali membuat kita berhalusinasi terhadap hal yang kita takuti gitu. Jadi ya jangan dikit-dikit sihir, dikit-dikit santet, dikit-dikit pelet dan sebagainya. Tadi pelet apa nih Buya nih? Nanti dipelintir sama netizen, tuh Buya ya percaya pelet. Ada, percaya. Ada satu orang datang kepada saya, seorang laki-laki minta ijazah, Buya apa punya ilmu pelet agar istri saya sayang sama saya. Hah? Saya punya. Kemudian setelah itu saya lupa, saya main sepeda dan sebagainya. Balik, ditunggu sama orang itu. Hah? Buya, ilmunya Buya, buat saya ilmu. Kamu apa? Biar istri saya sayang sama saya, ilmu pelet. Oke, iya saya kasih. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak gitu kan? Duduk. Bismillahirrahmanirrahim, saya bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nanti pulang ke rumah, Hah? ketuk pintu yang baik, Iya. mengucapkan assalamualaikum. Ya. Kemudian salaman yang baik, peluk istrimu, kecup keningnya, duduk yang baik, ya kan? Hah? Kemudian setelah itu, barangkali kamu perlu ngambilkan air putih, minum. Kemudian mulai dari itu kamu harus pintar buat puisi setiap hari. Oh. Ya, bangunkan istri adalah dengan gigit kupingnya. Oh gitu, itu ada aja. Itu ilmu pelet saya. Akhirnya bingung, mana ilmu peletnya Bu? Ya itu ilmu pelet saya. Aku yang pengen istrinya dicintai pakai aneh-aneh, baik sama istri yang dicinta. Iya. Repot Ini banget. hadiah ya, Bu, Ilmu ya hadiah. Iya. Mau sudah dapat ijazah ilmu pelet ya? Ijazah ya. Itu ijazah ilmu pelet ya. Saya sudah. Wah keren. Terima kasih banyak Buya ya. Masya Allah, makasih. Ya, Masya Allah, terima kasih banyak banget nih penjelasan-penjelasan yang tadi Buya sudah jelaskan ya guys ya. Semoga bermanfaat. Ya mungkin saya akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.